Mari kita satu di dalam doa. Puji syukur kepadamu ya Tuhan, kami sudah memuji memuliakan nama-Mu. Dan tibalah saatnya bagi kami untuk kami bersama-sama merenungkan kebenaran firman-Mu. Tolonglah hamba-Mu di tengah segala keterbatasannya, Tuhan memimpin, menyertai, sehingga hamba-Mu dapat memberitakan kebenaran firman-Mu ini dengan baik dalam pimpinan-Mu. Dan jemaat-Mu boleh memahami, mengerti, dan kami sama-sama boleh bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan. Dan kami sama-sama belajar untuk menerapkannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan waktu di mana kami bersama-sama merenungkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Pagi ini tema kita adalah hidup yang berkemenangan. Jadi kita tidak usah membacanya, tetapi kita boleh menghafalkannya di dalam 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah tiba, gitu ya. Mari kita akan sama-sama melihat terlebih dahulu latar belakang di dalam kebenaran firman Tuhan pagi ini. Kita tahu kota Korintus ini adalah merupakan kota metropolitan. Dan bukan hanya kota metropolitan, ini juga merupakan pusat perdagangan dan sekaligus juga kota pelabuhan yang sangat makmur di zaman Yunani kuno pada waktu itu. Tetapi selain terkenal akan hal itu, kota Korintus ini juga terkenal karena moralitasnya yang sangat buruk dan penyembahan berhalanya yang sangat kuat. Kenapa? Karena di kota Korintus ini itu ada kuil yang namanya kuil Afrodit ya. Nah, kuil Afrodit ini dia meregalkan akan prostitusi bakti. Nah, inilah keadaan dari kota Korintus begitu ya. Nah, kita tahu bahwa di dalam kota Korintus ini kita sudah belajar, ini kebanyakan dari mereka itu adalah latar belakang yang bukan Yahudi ya. Nah, dan latar belakang yang bukan Yahudi ini dia baru bertobat dan latar belakangnya kafir dengan kehidupan yang tadi kita lihat, penyembahan berhala yang kuat begitu ya, moralitas yang buruk. Inilah keadaan dari kota Korintus begitu. Nah, dari orang-orang percaya di kota Korintus ini yang mereka sudah menerima Yesus Kristus di dalam kehidupannya, mereka ini masih terus berjuang. Berjuang apa? Untuk melepaskan budaya lama mereka yang rusak tadi ya. Moralitas yang buruk, penyembahan berhala yang kuat, dan inilah yang terjadi. Nah, jadi kita melihat godaan untuk kembali kepada kehidupan mereka yang lama itu sangat-sangat kuat. Karena itulah Rasul Paulus menulis surat 2 Korintus secara khusus yang kita mau sama-sama belajar, khususnya di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 17 ini. Rasul Paulus mau mengingatkan akan jemaat di Korintus. Mengingatkan apa? Mereka harus hidup dengan identitas dan standar moralitas yang baru, yang selaras, yang sesuai dengan kehendak Allah. Nah, inilah yang kita lihat di dalam latar belakang kota Korintus begitu. Lalu ketika kita melihat bahwa Paulus mengingatkan akan jemaat di Korintus, dan pagi ini ya kita ya Rasul Paulus ini juga mengingatkan kita akan hal apa? Mengingatkan kita bahwa mengikut Yesus Kristus itu bukan sekedar mengubah agama di KTP ya. Dan mengikut Yesus Kristus itu bukan hanya setia datang setiap hari Minggu di dalam rumah Tuhan. Tetapi di sini mau menjelaskan, mengingatkan, Paulus mengingatkan setiap kita bahwa menjadi pengikut Kristus itu adalah merupakan satu transformasi total ya. Nah, inilah yang kita boleh melihat di dalam latar belakang dari kota Korintus. Lalu kita melihat sesuai dengan apa yang menjadi tema kita pagi ini, yaitu bahwa hidup yang diubahkan. Nah,
ketika saya merenungkan hidup yang diubahkan ini ya, bagaimana prosesnya, maka saya teringat akan proses daur ulang ya. Mungkin Bapak Ibu Saudara sudah tahu apa yang kita sama-sama tahu tentang daur ulang. Jadi daur ulang itu adalah sebuah proses yang dilakukan terhadap benda-benda yang sudah usang, benda-benda yang sudah rusak menjadi benda baru dan benda yang bernilai gitu ya. Jadi barang-barang yang tadinya ini sudah dianggap sampah begitu, tidak berguna, lalu dapat diproses ulang menjadi apa? Barang yang bernilai, barang yang berkualitas tinggi. Nah, ya kita tahu ada begitu banyak daur ulang yang saat ini sudah dilakukan. Dan kita tahu juga dengan berkembangnya teknologi, bahkan air yang tercemar pun begitu ya. Nah, ketika dia didaur ulang itu bisa diminum ya, layak untuk diminum sehingga dapat digunakan dan bermanfaat bagi kehidupan manusia ya. Itu yang kita bisa melihat ya. Lalu kita mau masuk di dalam apa yang menjadi perenungan kita pagi ini ya. Siapa yang ada di dalam Kristus ya. Dikatakan siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru ya. Di sini kita mau mengingat ya bahwa perubahan sejati itu tidak bisa dimulai dari usaha kita manusia ya. Bukan, tetapi perubahan sejati itu dimulai saat kita berada di dalam Kristus. Ya, dikatakan di sini di dalam Kristus. Jadi bukan dimulai dari usaha kita, tetapi di dalam Kristus. Jadi intinya ketika kita ada di dalam Kristus, itu bukan sekedar kita tahu tentang Yesus Kristus. Kita bukan tahu tentang siapa dia, tetapi di sini merupakan apa? Suatu persekutuan yang indah dengan Yesus Kristus setiap harinya dalam iman percaya kita kepadanya. Itulah yang dimaksud di dalam Kristus. Jadi ketika kita percaya kepada Yesus Kristus, ketika kita percaya dan menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup kita, maka status kita akan berubah menjadi anak-anak Allah. Status kita di hadapan Allah berubah menjadi ciptaan baru gitu ya. Nah, menariknya ternyata ketika dilihat dari kata aslinya dari bahasa Yunani, ternyata ciptaan baru ini itu merujuk kepada Kejadian 1 ayat 9. Kejadian 1 ayat 1. Kejadian 1 ayat 1 itu merupakan satu penciptaan ya, Allah menciptakan alam semesta. Jadi kalau kata ciptaan baru ini menunjuk kepada Kejadian 1 ayat 1 tentang bagaimana Allah menciptakan alam semesta ya. Ketika Allah menciptakan alam semesta, Allah menciptakan dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada ya, berfirmanlah Allah gitu ya. Jadi di sini artinya kalau kita melihat ketika Allah menciptakan alam semesta ya, itu dari yang tidak ada menjadi ada. Nah, itulah gambaran Allah menciptakan hati yang baru di dalam diri orang percaya. Allah menciptakan kehidupan baru di dalam diri orang percaya gitu. Jadi kalau kita lihat di sini artinya ciptaan baru itu berarti sesuatu yang sebelumnya tidak ada, sebuah kreasi yang benar-benar baru. Ya. Nah, itulah yang kita lihat di dalam Kristus. Ya. Nah, intinya perubahan hidup seorang anak Tuhan atau perubahan hidup Kristen itu tidak dimulai dari perilaku kita lebih dulu ya. Tetapi tadi perubahan hidup Kristen itu dimulai dari status kita ya. Ketika kita percaya kepada Yesus Kristus, maka roh kita dipersatukan dengan Kristus dan di hadapan Allah Bapa. Status kita berubah dari terhukum karena dosa menjadi dibenarkan karena Kristus ya. Itulah yang kita boleh melihat.
Bapak Ibu Saudara sekalian, saat ini banyak orang Kristen yang gagal berubah, yang gagal mau merubah dirinya. Kenapa? Karena mereka mencoba mengubah diri mereka, mengubah terlebih dulu dengan perilaku, dengan kekuatan sendiri, ya. Jadi inilah kegagalan yang terjadi, ya. Pada umumnya orang Kristen itu gagal mengadakan perubahan dalam diri mereka karena mereka mencoba mengubah perilaku dengan kekuatan mereka sendiri. Nah, tadi kita sudah melihat bahwa perubahan sejati itu ketika kita ada persatuan, ada relasi, ada persekutuan yang indah dengan Yesus Kristus, ya. Jadi kita melihat ini loh, ya, ketika kita mengadakan relasi yang baik secara teratur dengan Yesus Kristus di dalam persekutuan setiap hari melalui doa, melalui baca Alkitab, maka ya kita lihat di sini di dalam Kristus, ya, itulah status kita yang baru, anak-anak Allah. Kita melihat hal ini yaitu di dalam kehidupan dari Rasul Paulus. Kita tahu siapa Rasul Paulus, dulu namanya adalah Saulus, dan kita juga tahu dia awalnya dikenal sebagai seorang penganiaya jemaat yang sangat kejam. Nah, tapi menarik, kenapa? Saulus ini adalah seorang Farisi garis keras, artinya dia benar-benar mengikuti segala aturan, secara khusus taat kepada hukum Taurat, ya, hukum dari nenek moyangnya. Dan dia adalah orang Farisi yang sungguh-sungguh hidupnya tidak tercela di dalam kerinduan dan kekuatannya untuk melakukan hukum Tauratnya. Ini loh Rasul Paulus, ya. Tetapi kita lihat, ya, ketika dia mengalami satu perjumpaan dengan Yesus Kristus, terjadi satu perubahan total dalam kehidupannya. Ya, lihat, sesuatu yang ketika dia kebiasaannya itu mengandalkan hukum Taurat, mengandalkan kekuatan dirinya sendiri untuk bisa menjadi sesuatu yang baik begitu dengan kemampuannya sendiri. Sekarang dia tidak lagi mengandalkan hukum Taurat dan mengandalkan kekuatannya sendiri di dalam perubahan yang ada, ya. Dan itu digantikan oleh kehidupan yang dipimpin oleh kasih dan pimpinan Roh Kudus dalam anugerah Tuhan. Nah, kita tahu dia yang tadinya memusuhi anak-anak Tuhan dan sekarang dia menjadi satu pemberita Injil yang begitu gigih. Ini loh satu perubahan yang terjadi ketika mengalami satu perjumpaan dengan Tuhan, status yang berubah dan kehidupan yang diubahkan. Lalu kita melihat, ya, jadi kita melihat dalam hal ini kita mau melihat tiga hal. Tadi status atau posisi yang baru, ya, sebagai anak Tuhan ketika beriman kepada Dia punya relasi yang baik. Lalu yang kedua yang kita lihat di sini adalah siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Tadi kita sudah bahas. Lalu yang poin yang kedua, yang lalu, yang lama sudah berlalu, ya. Poin yang kedua ini adalah masa lalu yang ditebus, begitu, ya. Nah, di sini pengertian dari kata berlalu, ada kata yang lama sudah berlalu. Ini menunjukkan bahwa yang berlalu itu sudah tuntas, ya. Berlalu ini dampaknya sudah selesai. Itu yang dimaksudkan di sini kata berlalu, ya. Bentuk waktu yang sudah terjadi di masa lalu secara tuntas dan dampaknya sudah berakhir, sudah selesai. Lalu ada kata yang lama. Apa yang lama itu? Jadi yang lama ini adalah karakter kita manusia yang berdosa, ya. Sifat-sifat kita yang lama, iri hati, marah, ya, dan rasa bersalah, kepahitan, kegagalan masa lalu, cara hidup yang berpusat pada diri sendiri, ya. Itu yang kita lihat, ini loh semua kehidupan kita yang berdosa itu sudah dipaku di atas kayu salib. Yesus sudah menanggung segala dosa kita dan menebus kita, ya, menjadi anak-anak yang baru. Nah,
Ini yang dimaksud bahwa Tuhan sudah mengampuni. Dia tidak lagi mengingat-ingat dosa kita. Dan kita dibebaskan dari masa lalu belenggu-belenggu dosa kita. Dan kita diberi kesempatan untuk memulai lagi satu kehidupan. Satu hal ilustrasi yang bisa digambarkan di sini adalah ketika kita bayangkan kita ini punya hutang kepada seorang rentenir gitu ya. Dan hutang kita itu sangat besar jumlahnya, dalam miliaran. Dan kita tidak sanggup membayar hutang kita yang dalam miliaran itu. Tiba-tiba datang sahabat kita yang begitu kaya, lalu dia membayarkan seluruh hutang kita itu. Lalu dia merobek surat hutang itu. Nah, ketika ini terjadi maka ya kita yang punya hutang miliaran dengan rentenir ini tidak merasa takut lagi ya. Kenapa? Karena hutang kita sudah dilunaskan ya. Sudah tidak ada lagi. Nah, ini adalah gambaran bahwa Yesus Kristus di atas kayu salib menanggung dosa-dosa kita. Yesus Kristus di atas kayu salib berkata, tetelestai, yang artinya sudah selesai. Gambaran bahwa hutang kita sudah dibayar lunas di atas kayu salib. Inilah gambaran yang lama sudah berlalu ya. Tetapi sayangnya di dalam kehidupan kita sehari-hari kadang-kadang ada godaan-godaan ya yang menarik kita ya, yang mengingatkan kita akan hidup kita yang lalu, masa lalu kita yang gagal, kehidupan kita berdosa yang sudah ditebus oleh Yesus Kristus. Ini loh, iblis selalu menggoda. Iblis ingin supaya kita tetap hidup di dalam rasa bersalah. Iblis ingin kita tetap hidup sebagai anak-anak yang tidak layak. Orang-orang yang sudah diselamatkan harusnya merasakan kebebasan, dan iblis ingin menghukum akan hal ini. Tetapi firman Tuhan hari ini jelas mengatakan yang lama sudah berlalu gitu ya. Jadi mari lewat renungan ini, jangan biarkan masa lalu mengintimidasi masa depan kita di dalam Tuhan ya. Lepaskan semua masa lalu keberdosaan kita yang lama sudah ditebus, dan mari kita terima pengampunan Allah yang sempurna. Amin. Kenapa? Karena inilah hadiah terindah dari Tuhan ya. Hadiah terindah yang Tuhan berikan bagi kita adalah apa? Pengampunan dosa. Dengan pengampunan dosa kita diperdamaikan dengan Allah. Nah, karena kita diampuni dan diperdamaikan dengan Allah, kita beroleh anugerah keselamatan. Hidup kita menjadi baru, dan ini tidak bisa kita lakukan dengan kemampuan kita sendiri. Karena itu berbahagialah kita anak-anak Tuhan yang memiliki Tuhan di dalam kehidupan kita. Itu hal yang kita lihat. Poin yang ketiga ya, poin yang ke-1 tadi adalah status kita yang diubahkan. Poin yang kedua bahwa masa lalu kita sudah ditebus, yang lama sudah berlalu. Dan yang ketiga ya, poin ini mengatakan sesungguhnya yang baru itu sudah datang ya. Nah, menarik sekali lagi, frasa sudah datang ini artinya sesuatu yang sudah datang dan itu terus berlanjut sampai hari ini. Jadi terus kontinuitas. Artinya di sini adalah manusia baru itu, hidup baru itu adalah satu pertumbuhan rohani kita anak-anak Tuhan secara kontinu setiap hari, punya relasi yang baik dengan Tuhan lewat persekutuan kita dengan Tuhan, baik dengan baca firman, baik dengan berdoa. Nah, ini loh ya, hidup kita yang diperbaharui dan dipimpin oleh Roh Kudus di dalam persekutuan dengannya. Ini yang dimaksud transformasi total, hidup yang baru ya. Nah, menjadi pertanyaan bagi kita adalah bagaimana kita tahu bahwa yang baru itu sudah ada di dalam kehidupan kita ya. Jadi ada dampak. Ketika seseorang menjadi manusia yang baru, ketika seseorang diubahkan menjadi ya ciptaan baru, maka ada 3 hal ya. 3 area utama dalam kehidupan kita sehari-hari yang sebenarnya terlihat ya. Nah,
biar nanti kita mengevaluasi dari masing-masing kita, oke? Nah, kita lihat di sini yaitu adalah pola pikir ya, pola pikir kita ya. Pola pikir. Jadi sekali lagi ciri bahwa kita adalah manusia baru itu terlihat dari 3 hal dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama pola pikir. Pola pikir itu apa? Pola pikir itu ketika kita ada masalah, ada persoalan, bagaimana cara kita merespon masalah yang ada? Bagaimana cara kita memandang kehidupan dan memecahkan masalah yang ada? Ya, dan itu berubah. Kalau dulu sifatnya itu keduniawian, egois, tetapi ketika menjadi manusia baru yang dipimpin oleh Roh, maka ketika ada masalah yang terjadi tidak lagi berdasarkan hal-hal dunia, tetapi dipimpin oleh nilai-nilai rohani yang sesuai dengan kehendak Tuhan ya. Nah, menarik begitu ya. Dalam kehidupan sehari-hari kita lihat saat ini, apakah kita memiliki pola pikir, apakah kita adalah termasuk manusia baru di dalam Tuhan, ciptaan baru di dalam Tuhan. Kita lihat sekarang hal yang baru-baru ini terjadi, apa? Perekonomian yang begitu benar-benar tidak sedang baik-baik saja, baik secara dunia global, baik bagi bangsa kita yang kita lihat sekarang terjadi demo-demo dan juga berdampak bagi gereja kita ya. Tetapi hal yang menarik yang kita mau lihat ketika dolar sudah menembus lebih dari 18.000, ketika beberapa hari yang lalu Pertamax bahan bakar sudah naik Rp4.000 begitu. Bagaimana dengan pola pikir kita sebagai anak-anak Tuhan ketika menghadapi masalah ini ya. Jadi tadi kita lihat pola pikir apa? Cara kita memandang masalah ada, cara kita mengatasi, merespon masalah yang ada. Itu seperti apa? Apakah secara dunia atau apakah dipimpin oleh nilai-nilai rohani yang sesuai dengan kehendak Tuhan gitu ya. Nah, bagaimana dengan kita ketika kita tahu saat ini dengan apa yang sedang terjadi? Lalu apa respon kita dengan masalah ini? Tentunya juga berdampak dalam kehidupan kita secara pribadi gitu ya. Nah, daripada kita mengeluh begitu ya, mengapa ini begini, mengapa begitu ya, bagaimana ini begitu ya. Kita tidak mengucap syukur, kita tidak melihat bahwa ada sesuatu yang masih kita miliki. Kita bisa membandingkan orang-orang lain yang di bawah kita, yang mungkin lebih susah dari kita. Kita lihat ketika masalah ini terjadi bagaimana respon kita. Seharusnya sebagai anak-anak Tuhan yang sudah diperbaharui, dulu mengeluh, sekarang mengucap syukur. Bisa melihat bahwa ada sesuatu yang masih saya miliki sampai hari ini. Lalu daripada kita mengeluh ya, daripada kita kehilangan sukacita, lebih baik kita mengucap syukur. Hari Kamis yang lalu kita di Komisi Wanita belajar tentang bersukacitalah senantiasa. Ternyata di dalam tubuh kita ini ada emosi positif, emosi negatif. Dan ketika di dalam kehidupan kita lebih banyak emosi negatif, marah, khawatir berlebihan, terlalu sedih, ya, stres, itu akan membuat tubuh kita banyak penyakit. Padahal Tuhan sudah menyiapkan di dalam tubuh kita ini unsur-unsur senyawa yang bisa membangkitkan aktivitas-aktivitas yang bisa membangkitkan sukacita dalam hidup kita. Halnya sederhana ya, bangun pagi, jalan pagi, mendengarkan musik, ya, tersenyum, say hello. Nah, aktivitas-aktivitas ini bisa membangkitkan menjadi tubuh dengan sukacita di dalam Tuhan, tubuh kita juga menjadi sehat. Jadi, mari, ciri respon yang pertama, pola pikir kita dengan masalah yang ada, ekonomi sulit, ya. Mari kita belajar dulu kita mengeluh, pusing, stres. Sebagai anak-anak yang sudah ada menjadi ciptaan baru, kita belajar menerima,
kita belajar mengucap syukur, ya. Dan hal yang kita bisa lakukan apa? Mulai belajar berhikmat dalam pimpinan Tuhan. Apa? Mengelola keuangannya itu dengan baik, begitu ya. Bedakan antara keinginan dengan kebutuhan, ya. Jadi apa yang lebih perlu? Jadi mengelola hal yang kita bisa lakukan, mengelola keuangan kita dengan bertanggung jawab, ya. Mana yang lebih butuh dan mana yang keinginan, ya. Karena kebutuhan yang lebih diperlukan, oke? Itu yang kita lihat, pola pikir. Sudahkah kita termasuk di dalamnya sebagai manusia baru, ciptaan baru? Poin yang kedua, sebagai ciri manusia baru adalah karakter kita, perkataan kita, perbuatan kita. Itu yang kita lihat. Karena di sini karakter, apa yang dimaksud dengan karakter? Jadi yang lama sudah berlalu, yang baru sudah tiba. Artinya sifat-sifat yang lama yang buruk itu perlahan-lahan itu tidak ada. Dan yang ada adalah sifat-sifat yang baik dalam kehidupan kita, ya, yaitu buah Roh Kudus, kasih, sukacita, damai sejahtera, penguasaan diri, kemurahan, kelemah lembutan. Ini, ya, ini yang dimaksud dengan perkataan dan perbuatan yang nyata dengan kehidupan yang sudah diubahkan, karakter kita, ya. Nah, di sini kita melihat hal yang juga kita lihat dalam berkaitan dengan keadaan ekonomi saat ini. Kalau kita seorang pengusaha, ya, dan kita perlu bahan mentah untuk usaha produksi kita. Dan kita tahu persaingan bisnis ini makin ketat. Kenapa? Bahan baku impor itu naik luar biasa, gitu ya. Bagaimana dengan manusia baru kita? Ya. Kalau manusia lama kita korupsi aja, kurangin aja timbangannya. Ya. Tetapi kalau ada manusia baru di dalam diri kita, ciptaan yang baru, kita akan menolak untuk mengurangi bahan-bahan baku itu, gitu ya. Kenapa? Karena kita tahu Tuhan yang memberkati jeripaya kita yang jujur. Kalau kita jujur, ada berkatnya tersendiri. Amin. Ini hal yang kedua yang nampak dari dampak manusia baru. Karakter kita, perkataan kita, perbuatan kita. Oke, lalu yang ketiga, hal apa yang ada di dalam keberadaan ciri manusia yang baru, yaitu apa? Orientasi hidup, ya, prioritas kita, gitu ya. Nah, kalau dulu orientasi kita itu kalau belum diperbaharui, begitu ya, masih manusia lama, orientasinya pada diri sendiri, ego, ya. Nah, tetapi ketika kita sudah menjadi manusia baru di dalam Tuhan, maka ini orientasinya pusatnya bukan diri kita sendiri lagi, bukan ego kita. Pusatnya bukan pada diri sendiri, tetapi keinginan untuk menjadi berkat bagi sesama, bagi lingkungan di mana kita berada. Amin. Nah, sekali lagi, ini bukan hal yang mudah. Kenapa? Biasanya dalam keadaan krisis ini, kita menjadi, kalau orang bilang, tipis antara hemat dengan pelit, bukan? Ya, tetapi kalau manusia baru kita ini sudah diperbaharui, ya, di tengah kondisi yang saat ini sulit, begitu ya. Nah, kita kalau manusia lama kita dulu menggenggam erat-erat. Aduh, biar ada saudara yang susah, enggak. Saya juga susah. Enggak, saya enggak akan bantu. Saya enggak akan tolong. Atau sesama kita membutuhkan. Enggak. Saya juga perlu. Nanti kalau misalnya saya butuh, saya enggak ada gitu. Nah, itu manusia lama kita. Orientasi hidup, ya. Prioritas hidup, ya. Ketika kita menjadi manusia baru yang sudah di dalam Tuhan, maka beda. Tadi apa? Fokusnya bukan diri sendiri. Contoh Rasul Paulus. Ketika udah diubahkan, dia enggak fokus diri sendiri, dia menjadi pemberita Injil, ya. Nah, sama kayak kita kalau di dalam manusia baru kita, kalau udah ada
Tuhan bahwa kita diubahkan, maka ketika ada yang sulit, dalam situasi ekonomi sulit, dan kita juga pas-pasan begitu ya, kita juga ada ya. Tapi ada orang yang lebih sulit saat ini yang perlu bantuan kita ya. Toh ketika kita menolong dia, kita tidak menjadi lebih susah atau kita menjadi tidak ada. Kita masih ada kok ketika kita harus menolong sesama gitu. Nah, ini ya, kasih yang mau menjadi berkat bagi sesama, bagi keluarga, bagi orang-orang di sekitar kita. Bukan hanya dalam hal ekonomi ya. Ketika mereka ada masalah ya, menjadi pendengar yang baik, memberikan jalan keluar yang terbaik. Amin. Jadi bukan soal mengenai uang saja gitu ya. Tapi ada satu perubahan menjadi berkat di tengah-tengah keberadaan di mana Tuhan menempatkan kita, baik di tempat kerja, baik di kantor, baik di keluarga, baik di tengah lingkungan kita di gereja. Amin. Itu yang kita lihat, 3 hal ciri manusia baru dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Menjadi pertanyaan, menjadi evaluasi kita bersama, sudahkah saya menjadi ciptaan baru di dalam Tuhan? Biar itu menjadi satu evaluasi kita bersama. Lalu di sini aplikasi praktisnya gitu ya. Bagaimana kita menghidupi ciptaan baru kita dalam kehidupan sehari-hari kita ya. Jadi satu, hiduplah sesuai dengan identitas kita. Kalau kita sebagai anak-anak Allah, hiduplah sebagai anak-anak Allah. Contoh ya ibu-ibu, contoh ya Bapak Ibu Saudara sekalian, kayak ada contoh di binatang. Kalau itu burung, tentunya dia bisa terbang ya. Kalau dia katak, dia hanya bisa melompat-lompat, dia tidak bisa terbang ya. Nah, kalau kita sebagai, ini binatang, kita aplikasiin ilustrasi. Kalau burung itu bisa terbang, tetapi ternyata keadaannya yang seharusnya burung bisa terbang, dia cuma melompat-lompat seperti katak. Nah, itu artinya bagaimana dalam kehidupan kita sehari-hari, hidup berdasarkan identitas kita yang baru sebagai manusia baru. Kalau kita anak-anak Tuhan ya, yang sudah diperbaharui dalam hidup kita, ingat ya, yang lama sudah berlalu begitu ya. Saya adalah ciptaan baru di dalam Kristus. Intinya kalau ada godaan-godaan datang, kita diingatkan hidup sebagai identitas yang baru di dalam Tuhan. Lalu yang kedua, kadang di dalam perjalanan hidup kita begitu banyak godaannya ketika kita mau menjadi anak Tuhan yang baru dengan hidup sesuai dengan identitas baru kita. Karena itulah berkali-kali di dalam firman Tuhan dikatakan, milikilah persekutuan yang erat dari awal ya, bahwa manusia baru ini tidak bisa dilakukan dengan usaha kita sendiri begitu ya. Tetapi manusia baru itu adalah tadi di dalam Tuhan. Harus ada persekutuan yang erat dengan Tuhan setiap hari, pertumbuhan rohani, hidup dipimpin Roh Kudus ya. Membaca firman, merenungkan firman itu dan belajar menerapkannya. Nah, ketika kita kuat di dalam persekutuan kita dengan Tuhan, maka ketika ada godaan untuk kita tidak melakukan apa yang menjadi identitas baru kita, ya ketika ada godaan untuk kita nggak mau nih, ya jangan begini deh gitu ya. Kita mau melenceng dari identitas baru kita, itu sulit. Kenapa? Karena kita teguh, karena kita punya persekutuan di dalam Tuhan. Ini loh ya, hidup bagaimana kita menghidupi identitas baru kita dalam kehidupan sehari-hari kita. Jadi yang kedua, milikilah persekutuan di dalam Tuhan. Dan yang ketiga ya, menjadi agen perubahan ya. Tadi sudah ya, sebagai contoh kita menjadi berkat dimanapun Tuhan menempatkan kita ya. Amin. Jadi sebagai penutup di dalam renungan kita pagi ini kita diingatkan bahwa menjadi ciptaan yang baru itu enggak langsung menjadi manusia yang sempurna tanpa cacat dalam satu malam terus berubah. Enggak kan, tadi prosesnya perlahan demi perlahan. Jadi itulah menjadi ciptaan baru bukan langsung, tetapi
perlahan-lahan, ya, enggak langsung sempurna tanpa cacat dalam semalam, ya. Lalu mari kita dilihat di sini tadi arah hidup kita sudah berubah, ya. Kita tidak lagi berjalan menuju kebinasaan, tetapi kita berjalan bersama Tuhan di dalam kemuliaan kita. Kenapa? Tadi kita lihat status kita udah diubah begitu, ya. Di dalam Kristus sekarang masa lalu kita sudah ditebus, yang lama sudah berlalu. Lalu masa depan kita dipenuhi dengan pembaharuan, ada transformasi total begitu, ya. Amin. Jadi ini satu hal, kita menjadi manusia baru. Jadi mari, ya, kita mau menjalani hidup kita sebagai anak-anak Tuhan dalam manusia baru yang tidak terbelenggu, tidak dibelenggu oleh kuasa dosa, tetapi kita menjadi anak-anak Tuhan yang menjalani hidup ini, ya, dengan apa? Sebagai ciptaan baru karena status kita sudah dibenarkan di dalam Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk renungan pagi ini yang boleh mengingatkan kami masing-masing sejauh mana kami sudah menjadi ciptaan baru di dalam Tuhan. Apakah pola pikir kami di dalam mengatasi setiap masalah yang ada dalam kehidupan kami adalah pola pikir yang sudah diperbaharui di dalam Tuhan? Apakah karakter kami dalam perbuatan dan perkataan kami sudah dibenarkan di dalam Kristus menjadi manusia baru? Manusia yang lama telah berlalu dan mengenakan manusia baru. Dan apakah orientasi atau hidup kita sudah menyenangkan hati Tuhan? Bukan lagi berfokus pada diri sendiri, tetapi menjadi berkat bagi sesama, menjadi pendamaian bagi Allah. Ketika kita sudah diperdamaikan dengan Allah, ketika kita sudah menerima anugerah keselamatan itu, kita pun bisa dengan manusia baru yang Tuhan mampukan membawa orang lain diperdamaikan dengan Tuhan. Tuhan, tolong kami ketika kami mengevaluasi akan hal ini, ketika kami melihat bahwa kami belum ada di dalamnya, tolong kami Tuhan Yesus. Tolong kami untuk kami tidak lagi terbelenggu dengan masa lalu. Dan kalau saat ini ada di antara anak-anak-Mu yang masih terikat dengan masa lalu, Tuhan, lepaskanlah, karena mengingatkan bahwa kami adalah manusia baru. Dan ketika ada anak-anak-Mu yang saat ini merasa letih, lesu, berbeban berat karena mencoba memperbaiki hidup dengan kekuatan sendiri tetapi selalu gagal, biarlah datanglah kepada Yesus. Biarkan tangan kasih Tuhan merajut kembali hidup setiap kita yang sudah dirusak oleh dosa. Biarlah kita hidup menjadi anak-anak Tuhan sebagai anak-anak manusia baru, ciptaan baru di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami tahu bersama Tuhan, Tuhan memampukan kami. Ajar kami untuk terus belajar menerapkan renungan firman-Mu ini dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya mengundang Bapak, Ibu, Saudara untuk bangkit berdiri. Kita mau, maaf silakan duduk, saya terlupa. Saya mengundang Bapak, Ibu, Saudara untuk bangkit berdiri. Kita mau bersama-sama, sekali lagi kita mau bersama-sama menyatakan pengakuan iman rasuli kita. Silakan berdiri, kita akan menyatakan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati,
naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana dia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita akan meresponi akan renungan pagi ini, hidup yang diubahkan, dengan pujian nomor 4 ya. Sejak Yesus di hatiku. Bisa minta tolong MC juga boleh membantu, maaf ya. Sejak Yesus di hatiku. Kebenaran firman-Mu mengatakan, janganlah takut, sebab aku ini Allah-Mu. Janganlah bimbang, aku ini Allah-Mu. Aku akan memegang tangan-Mu, membawa kemenangan. Biarlah apa yang menjadi janji firman Tuhan ini boleh meneguhkan bagi jemaat-jemaat yang saat ini sedang mengalami berbagai masalah di dalam kehidupan mereka. Sehingga apa yang menjadi janji Tuhan, janganlah takut, aku menyertai engkau melewati masalah-masalah yang ada. Janganlah takut, aku memegang tangan kananmu yang membawa kemenangan. Sehingga setiap jemaat dengan masalah-masalah berat apapun, ketika Tuhan memegang, menyertai, maka dapat melewati masalah demi masalah, dan pada akhirnya boleh melihat satu kemenangan melewati masalah itu di dalam Tuhan. Tolong Tuhan, ini yang menjadi doa hamba-Mu dan doa kami semua. Tuhan, hamba-Mu juga sekali lagi mengingat akan jemaat-jemaat usia indah dalam kelemahan tubuh, dalam kesendirian, kesepian Tuhan, tidak bisa berkomunitas. Tuhan tolong melawat mereka satu persatu, supaya di tengah keadaan itu tetap ada kekuatan, tetap ada penghiburan yang daripada-Mu Tuhan. Bahkan Tuhan tetap menjaga iman mereka, tetap teguh di dalam Tuhan sampai akhir kehidupan mereka. Ini yang menjadi doa hamba-Mu dan juga doa kami semua bagi jemaat-jemaat, saudara-saudara seiman kami yang dalam usia indah. Hamba-Mu juga mau berdoa saat ini bagi jemaat-jemaat-Mu di tengah-tengah
keadaan ekonomi yang tidak menentu saat ini, supaya jemaat-jemaat-Mu dan juga hamba-Mu di dalamnya melihat, mengalami bagaimana pemeliharaan Tuhan yang nyata di dalam kehidupan setiap kami. Sehingga lewat itu kami dapat lebih lagi melangkah dengan pasti di dalam Tuhan, karena kami tahu ada pimpinan-Mu, penyertaan-Mu yang luar biasa. Dan biarlah itu menjadi satu kesaksian dalam hidup kami, bahwa di tengah apapun orang lain bisa melihat ada Tuhan dalam hidup kami. Dan lewat itu biarlah kami boleh menjadi alat-Mu membawa jiwa-jiwa baru ke rumah Tuhan. Ini Tuhan, mampukanlah kami Tuhan, untuk kami boleh menjadi anak-Mu yang menyenangkan hati-Mu. Hamba-Mu juga berdoa bagi jemaat-jemaat-Mu yang memiliki usaha, yang bekerja di dalam usaha atau pekerjaan, yang apapun jemaat-jemaat-Mu lakukan, Tuhan memberkati dalam usaha pekerjaan mereka. Tuhan memberkati anak-anak Tuhan dalam apapun yang diusahakan. Dan biarlah mereka sekali lagi boleh mengalami siapa Tuhan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga sekali lagi mau berdoa bagi anak-anak jemaat-Mu yang sudah berkeluarga. Tuhan berkati dalam keluarga mereka masing-masing. Dan anak-anak jemaat-Mu yang studi kuliah, Tuhan berkati dalam studi dan kuliahnya. Dan kami juga bersyukur saat ini anak-anak sudah mendapat rapot sebagian dan sudah menikmati liburan mereka. Tuhan juga memimpin menyertai anak-anak jemaat-Mu dalam liburan mereka, supaya mereka boleh bersuka cita senantiasa tetap di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pada akhirnya kami mau menyerahkan hari lepas hari kami 1 minggu ke depan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan memimpin, menyertai dan memberkati hidup kami, dan pada akhirnya juga Tuhan mempersatukan kami kembali pada minggu yang akan datang di rumah Tuhan, untuk kami boleh sama-sama bersekutu dan beribadah. Terima kasih Tuhan. Inilah doa-doa kami. Biarlah Tuhan menyempurnakan doa-doa ini seperti Tuhan mengajarkan kepada kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Doksologi. Angkatlah tangan dari Bapa, saudara-saudara sekalian, dan terimalah berkat dari Allah Bapa Tuhan kita. Kasih dari Allah Bapa, damai sejahtera daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dan penyertaan dari Allah Roh Kudus menyertai kita, mulai dari hari ini sampai kedatangannya yang kedua kali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Amin.
Silakan duduk. Saat teduh dan berdoa masing-masing. Ibadah minggu selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua.